kami bersyukur kepada Tuhan, hari yang suci yang kudus, hari yang berbahagia kami datang berkumpul untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan melalui kesaksian puji-pujian. Dengan persembahan kami sudah menaikkan kepada-Mu Tuhan, di saat ini kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman. Biarlah Tuhan terus berkata-kata kepada hamba-Mu, dan urapi hamba-Mu agar kami mendengar kebenaran firman, dan Kau berkati hamba-hamba yang sudah datang untuk membuka jadi rohani mereka supaya kami tetap firman ini dan sesuai dengan kehendak-Mu pada surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu silakan untuk bangun. Shalom. 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 Ada sukacita? Amin. Mari kita tangan. Walaupun di jemaat kita di sini ada berduka cita, tapi melayani kita sukacita. Amin. Jadi kita tidak sedih-sedih, kita tidak patah semangat atau bersedia, tapi kita dengan sukacita untuk beribadah. Karena itu Bapak Ibu jemaat, kita merenungkan kebenaran Tuhan hari ini tidak terlepas dari pembacaan sini nanti dari oleh pengacara. Kita melihat teks kita hari kita Roma pasal 12 ayat 1 sampai 8. Perikop atau lembaga judul kita yang katakan kita ini Indonesia, persembahan yang benar. Ayat 1 saya sekali lagi akan membaca. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Puji Tuhan, dari firman Tuhan ini, dari teks Roma 12 sampai 8 ini saya mengambil tema mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Mengapa mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup? Kita melihat dalam teks ini ada 3 kebenaran yang kita pelajari pada siang hari ini. Dari firman Tuhan, Paulus menulis surat Roma pasal 12 ini dan lebih khusus ditekankan untuk persembahan hidup atau persembahan yang berkenan kepada Allah dan persembahan yang sejati. Yang dimaksud Paulus yang ditulis supaya orang Roma di sana harus hidupnya suci, hidupnya kudus, tidak bersela-sela. Sehingga Paulus dalam penjara untuk dalam penderitaan di Romawi, Paulus tetap menulis untuk surat Roma ini supaya jemaat di Roma sana tidak ada lagi bersela-sela, tidak ada lagi bersia-sia untuk mereka datang untuk mempersembahkan tubuh itu kepada Allah. Tapi dimaksud dari Paulus, hidup harus persembahan yang benar. Dan dimaksud ini bukan persembahan yang kita taruh persembahan yang uang yang kita diberikan, tapi Paulus masuk di sini adalah persembahan hidup ini kita kepada Allah. Dan persembahan itu yang berkenan kepada Allah, persembahan itu yang kudus. Dan persembahan itu yang ibadah yang sejati. Karena itu kita hari ini kita datang tidak sia-sia. Kita datang untuk beribadah dengan ibadah yang sejati. Dan ibadah yang sukacita dan ibadah yang kita menaikkan pujian dan kehormatan kepada Allah, kita tidak sia-sia. Karena itu dari ayat 1 sampai 3 di sini saya ambil topik atau poin yang 1, hidup berkenan kepada Allah.
hidup berkenan kepada Allah. Hidup berkenan kepada Allah seperti apa kita harus dibuat? Yang dimaksud di sini Paulus yang menurut pada orang-orang di sana, orang Yahudi maupun Yunani, tetapi firman Tuhan itu juga datang kepada kita hari ini. Dan di sini dalam firman Tuhan diterangkan jangan itu banyak sekali sebelumnya dan sebelumnya. Karena itu Paulus nasihat kepada jemaat sana, tapi nasihat juga kepada kita jemaat yang ada di dunia teladan. Dan firman Tuhan ini tekankan bahwa kita harus tidak ada hubungan dengan keluarga yang bermusuhan, tidak ada hubungan dengan ibadah kita dengan permusuhan, tidak ada kita untuk melakukan persembahan pada sesuatu, kita tidak ada permusuhan. Dimaksud firman ini kita dengan sukacita untuk mempersembahkan tubuh kita dengan ibadah. Kadang-kadang di jemaat-jemaat yang lain kita pernah lihat di kampung, ibadah banyak sekali ada khotbah itu jemaat bosan atau malas. Hari Minggu depan itu tidak akan datang. Jemaat tidak mau datang. Kemudian orang dengar besok hari Minggu siapa yang mengibadah khotbah? Oh itu. Don tinggal di rumah santai. Sebenarnya firman Tuhan ini bilang bukan seperti itu. Ibadah itu sejati. Bukan datang karena orang itu khotbah banyak, orang itu seperti ini, orang itu begini. Jangan datang menilai orang yang mana siapa kami memiliki logika, memang bagian untuk pelayan tidak termasuk dalam firman ini. Firman ini khususnya untuk ibadah sejati, sukacita, tidak ada antara permusuhan. Datang untuk menyembah Tuhan. Jangan kita penuh sukacita, jangan kita bergembira antara sama-sama lain. Jadi Paulus nasihat pada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani di sana, jangan ada permusuhan dalam itu jemaat ini, tapi datang untuk persembahan yang kudus kepada Allah itu untuk tubuh kita. Jadi kita tidak berbuat seperti kesalahan dalam pribadi kehidupan kita, mungkin melakukan pencuri atau perzinahan, apa saja yang kita melakukan tidak dikehendak Allah. Tapi kita orang kudus dan kita orang suci, dan itu kita datang untuk beribadah sejati. Itu yang dimaksud untuk Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma. Tapi firman itu datang kepada kita di hari ini. Karena itu Bapak Ibu jemaat, Tuhan kita saudara Tuhan Yesus Kristus, kita tidak ada lagi kembali ke hidup yang lama, kita sudah ditinggalkan. Seperti yang kita berbuat mungkin Allah dengan Allah, itu kita tidak lagi berbuat ulang lagi. Saya percaya kita orang-orang Kristen atau orang Baptis, kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah setia dalam melayani Tuhan, pasti kami sudah benar-benar ditinggalkan. Tapi yang saudara-saudara kita yang masih belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mari kita ini pergi untuk memberikan kepada mereka. Dengan firman Tuhan yang Paulus nasihat kepada jemaat di Roma, demikian juga kita harus menasihat kepada orang-orang sekitar kita, mungkin belum mengenal atau belum mengerti memahami tentang bagian ini, supaya mereka juga punya hak untuk mereka mendapatkan keselamatan. Poin yang kedua yang saya ambil di sini adalah persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus. Persembahan yang kudus adalah kita datang dengan sungguh-sungguh. Kita pergi dengan bertahan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh pergi untuk kita katakan tangan lain. Dan keputusan diri atau komitmen pribadi itu penting untuk kita dengan Allah. Dan kita memberitakan kabar. Karena kita kudus dan kita menambahkan kebenaran, orang-orang yang belum kudus bisa menjadi kudus. Dan juga orang-orang yang sudah kudus tapi kita belum benar jadi kudus, tapi kita memberitakan kabar, mungkin itu terbalik. Tapi puji Tuhan, yang kita sudah ada menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita sudah dikuduskan oleh dari firman. Karena itu kita juga punya hak untuk memberikan kabar ini kepada orang-orang yang belum kudus atau belum mendapat kebenaran firman. Saudara-saudara kita yang ada di PKPJ mungkin belum bertobat, itu kita menasihati mereka dengan apa yang dimaksud dari firman. Jangan pakai pasangan untuk emosional kita, pikiran kita, tapi berdasarkan firman Tuhan dan nasihat dari Paulus, supaya mereka juga harus dengar dan mereka ditinggalkan hidup yang tidak berkenan Allah. Saya akan dibacakan ayat 3 berdasarkan
Janganlah kamu memikirkan halal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi jangan kita memikirkan halal yang tidak dimasuk Allah, tapi halal yang dimasuk Allah. Dan menurut ukuran kita, Tuhan yang memberikan kita karunia atau memberikan kita hikmah sesuai dengan iman kita yang kita percayai kepada Yesus. Dengan ukuran yang Tuhan berikan tidak bisa diukur oleh manusia. Ukuran dari Allah tidak bisa diukurkan oleh siapapun, tapi ukuran itu diberikan oleh dari Allah sendiri kepada saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu apa yang diberikan Tuhan sesuai dengan ukuran masing-masing. Kita berbuat menurut ukuran kita iman, kita percaya kepada Yesus, supaya Allah juga memberkati kita sekalian. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, yang sepatutnya juga ayat yang sebagai 6. Sebab sama seperti pada tubuh satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia dan berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat baiklah, kita melakukan sesuai dengan iman kita. Jadi dalam firman itu masuk bahwa kalau kita berbuat baik tidak menurut siapa-siapa, tapi sesuai dengan kasih karunia yang diberikan Allah kepada kita masing-masing, kita melakukan atau berbuatlah kita untuk baik sesuai dengan ukuran iman yang Tuhan diberikan atau iman yang kita percaya dalam diri kita masing-masing. Itu yang dimaksud dari firman Paulus yang menulis kepada jemaat di Roma, tetapi firman Tuhan itu datang kepada kita jemaat di baptisme Tuhan ini, supaya kita juga untuk berbuat baik sesuai dengan kasih karunia atau ukuran yang diberikan dengan berdasarkan iman kita. Selamat Tuhan, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Poin yang ketiga di sini adalah hidup berbuatlah berdasarkan karunia. Saya akan membaca ayat 7, 8. Bapak Ibu lihat di sana. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang berbagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Dari bagian ini ada beberapa bagian yang disebut untuk tugas kepada kita masing-masing. Yang pertama di sini adalah untuk melayani. Dan Tuhan mengaruniakan kita kepada kita untuk melayani sesuai dengan Tuhan memberikan kasih karunia yang dimiliki oleh saya dan Bapak Ibu Saudara. Jadi yang berapa berarti itu dia untuk melayani. Pemimpin liturgi yang cocok bagian itu berarti itu dilayani. Atau dua sembahan, atau persembahan, atau pada rumah tangga, semua yang melayani itu sesuai dengan karunia yang diberikan. Yang kedua di sini adalah untuk mengajar. Kalau kita itu ada guru atau guru minggu, dia kalau dia apa yang memberikan, dia mengajar sesuai apa yang dia punya kemampuan. Itu ditugaskan kepada seorang guru atau seorang guru sekolah minggu atau seorang dosen, itu adalah untuk karunia untuk mengajar. Yang berikut sini adalah untuk menasihati. Mungkin siapa yang sudah pernah menasihati, Bapak Sador, Bapak Kepala Sidang, sudah pernah, Ibu Datena,
Mungkin sudah anak-anak yang balik sudah pernah nasihat, tapi yang belum pernah memiliki mungkin belum. Tapi yang sebagian sudah. Nah, itulah dimaksud di sini firman Tuhan kalian untuk kasih karunia yang untuk bisa untuk menasihati kepada orang, nasihatilah kepada mereka. Berkata kepada jemaat di Roma. Tapi juga firman Tuhan terlatih kepada kita hari ini supaya kita juga menasihati kepada orang-orang yang membuat tidak benar sesuai dengan kita lihat ayat 1 di sana. Jadi hidupnya tidak kudus, hidupnya tidak berkenan Allah, hidupnya tidak sempurna, kita harus menasihati dengan kebenaran supaya dia bertobat dan dia berbalik seperti kita yang akan sudah percaya kepada Allah. Kemudian yang berikut di sini adalah melakukan dengan membagi-baginya sesuai kehendak Allah, dia melakukan dengan hati yang ikhlas. Jadi dimaksud di sini untuk kasih yang kita berikan kasih sama kita, keluarga, saudara-saudara kita, anak kita, itu kita kasih dengan ikhlas. Kadang-kadang biasa kan dengar tuh ada orang kasih itu rahasia tapi biasa enggak. Kita kasih orang ini buat 1 juta supaya orang diakui. Sebenarnya firman Tuhan bilang kalau kasih itu dari secara pribadi kita ikhlas itu tidak ada ceritanya. Tapi dia berbunganya tahu itu bunganya dari Allah langsung. Tapi kadang-kadang kita mungkin orang lain banyak yang cerita mungkin orang ini kasih kita begini kita begini. Mungkin di firman Tuhan dibilang itu kasih dengan ikhlas, tapi ada biasa bilang itu ada masalah ini yang bisa kasih dia supaya dia bertobat. Nah itu yang tidak dimasukkan. Mungkin pikiran-pikiran kita itu tidak halal. Itu mungkin kita bisa buang karena menurut firman Tuhan bilang kasih itu dengan ikhlas, memberikan itu dengan ikhlas, tidak ada dendam, tidak ada masalah. Mungkin ada masalah yang lain kita memberikan mereka dengan lebih dari mereka, itu mungkin tidak sesuai dengan kebenaran Allah. Tapi kalau kita memberikan persembahan dan memberikan kasih kepada orang dengan hati yang ikhlas. Yang berikut adalah di sini memberi pemimpin hendaklah yang melakukannya dengan bagi. Siapa yang menunjukkan kemurahan hendaklah yang melakukannya dengan sukacita. Dan ini tugas kepada kita semua jadi pemimpin. Walaupun pemimpin di dalam lembaga pemerintahan, pemimpin di gereja, pemimpin di sekolah itu, pemimpin di mana saja. Jadi dia melakukan untuk dengan rajin, dia melakukan siapa yang untuk menunjukkan kemurahan, maksudnya kemurahan dengan penuh sukacita. Dia akan melaksanakan tugasnya. Dan tidak untuk dia gelisah-gelisah, tidak untuk sempat-sempat waktu, dia tidak untuk melihat ke depan dan ke belakang, tapi dia memimpin untuk dengan kemurahan, kehendak atau melakukan dengan sukacita. Itulah yang dimaksud firman ini dan dikehendaki Allah supaya orang-orang di Roma sana mereka berbuat baik, supaya mereka melakukan pekerjaan Allah ini, supaya Allah memberkati mereka. Dan demikian juga firman Tuhan itu kata kepada kita jemaat Gereja Baptis Teladan. Dan kita juga melakukan sesuai dengan firman yang disampaikan ini, pasti kita juga diberkati oleh Tuhan. Dan di mana kita pergi memberitakan, di mana kita pergi berbagi-bagi, dan di mana kita pergi menasihati, dan di mana kita pergi untuk memimpin, pasti ada berkat, pasti ada sukacita. Dan pasti ada Tuhan menolong kita dan kita terus menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, firman Tuhan pada siang hari seperti di sini. Poin yang pertama di sini adalah hidup berkenan kepada Allah. Poin yang kedua adalah persembahan yang kudus. Poin yang ketiga adalah di sini hidup berbuatlah berdasarkan karunia atau kasih karunia yang ukuran kita sesuai dengan iman kita dan sesuai dengan kita percaya agar kita melakukan untuk pelayanan-pelayanan kita di mana kita pergi itu menjadi berkat bagi banyak orang, keluarga kita, saudara-saudara kita, anak cucu kita. Karena itu Bapak Ibu jemaat, kita harus hidup kudus, kita harus hidup berkenan kepada Allah, dan kita sukacita untuk melayani Tuhan mulai dari hari ini sampai Kristus datang kedua kali menangkap kita orang percaya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Saya minta alatnya kopi kita dalam
kekuatan, kesehatan, agar dia selalu menjadi alat yang berguna bagi Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima pada pagi menjelang siang ini. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih kepada Nego untuk memimpin kita dalam doa iman yang kita terus mendekati. Untuk selanjutnya selanjutnya untuk kita laksanakan di grup apa yang kita lakukan. Baik, terima kasih